pada pembelajaran IPA. Semoga kalian tetap semangat. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat. Kompetensi yang akan kita capai adalah memahami, menerapkan, menjelaskan tentang tekanan pada zat padat, zat cair, dan gas. Juga kita akan mencoba dan menyelidiki tentang tekanan zat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mendefinisikan tekanan dengan kalimat sendiri. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara gaya, tekanan, dan luas bidang tekan. Yang ketiga, menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan. Yang keempat, menghitung besar tekanan pada zat padat. Untuk memahami tentang konsep tekanan, mari kita perhatikan peristiwa berikut ini. Seandainya saya punya dua buah paku, yang itu paku A dengan ujung runcing dan paku B dengan ujung yang tumpul. Disebut ujung tumpul karena luas bidang ini lebih luas dibandingkan dengan yang runcing ini. Ini adalah luas permukaan paku. Nah, kemudian masing-masing paku ini saya beri gaya sebesar 1000 Newton. Gaya ini katakanlah gaya pukul. Nah, ini ada sebuah balok. Perhatikan baik-baik. Ketika paku A saya pukul dengan kekuatan sebesar 1000 Newton, maka apa yang terjadi? Nah, ternyata paku A menembus balok. Sekarang paku B. Paku B saya beri juga gaya pukul sebesar juga 1000 Newton. Sekarang perhatikan. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ya, ternyata paku A menembus balok dengan lebih dalam dibandingkan dengan paku B. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya, mari kita renungkan sama-sama dulu. Sekarang kita lihat lagi peristiwa yang kedua. Saya juga punya dua buah paku yang masing-masing kita sebut A dengan ujung runcing dan paku B yang juga ujung runcing. Bedanya di sini adalah pada paku A saya beri gaya pukul sebesar 2000 Newton, sedangkan pada B kita beri gaya pukul sebesar 1000 Newton. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat yang B. Nah, ternyata paku pada A menembus balok kayu lebih dalam dibandingkan dengan B. Karena apa? Karena saya beri pukulan lebih besar, yaitu 2000 Newton, sedangkan paku B saya berikan gaya pukulan hanya sebesar 1000 Newton. Nah, sekarang mari kita lihat. Ternyata tekanan itu tergantung atau berbanding lurus dengan gaya tekannya. Ya. Semakin besar tekanannya atau pukulan tadi, maka tekanan atau paku yang menembus balok tadi akan lebih dalam. Artinya tekanan akan lebih besar. Saya ulangi lagi. Apabila gaya tekannya itu lebih besar, maka tekanan akan lebih besar. Kemudian bagaimana dengan luas bidang? Nah, kalau pakunya itu lebih runcing, ternyata kalau lebih runcing itu dikatakan bahwa permukaan luas bidangnya adalah lebih kecil, ya. Jadi semakin kecil luas bidang permukaan benda yang menyentuh tadi, itu akan semakin besar tekanannya. Jadi merupakan perbandingan terbalik. Ya, saya ulang lagi. Kalau gaya tekan semakin besar pukulan tadi, maka
tekanannya akan semakin tinggi. Itu namanya berbanding lurus. Sedangkan kalau paku tadi semakin runcing, artinya luas bidang yang disentuh oleh paku tadi itu semakin kecil, ternyata tekanannya lebih besar. Ini namanya berbanding terbalik. Sehingga dirumuskan tekanan atau P sama dengan gaya tekan atau F dibagi atau per luas bidang atau A. Nah, sekarang kita lihat simbolnya nih ya. Tekanan P sama dengan F, satuannya Newton, per A, luas bidang, satuannya meter kuadrat. Nah, satuan dari tekanan ini adalah Pascal. Nah, kalau kita ingin mempermudah atau mengingat rumus tadi ini, ya ini, maka kita akan membuat semacam segitiga yang di dalamnya ada variabel-variabel ini. Ini adalah variabel tekanan P. Ini variabel F, ini variabel A. Nah, misalnya kita akan mencari P. Kita keluarkan P, maka yang di dalam tinggal F per A nih, F per A. Seandainya kita akan mencari besarnya F, maka F kita keluarkan. Maka di dalam segitiga ini hanya ada P kali A. Demikian juga kalau kita ingin mencari A, maka A kita keluarkan, maka yang ada di dalam F per P. Demikianlah cara mencarinya. Kita lanjutkan. Nah, dengan demikian, mari kita simpulkan dengan kalimat kamu sendiri. Apa itu tekanan? Ya, tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda setiap satuan luas. Nah, kita perhatikan nih. Ini adalah benda. Ini adalah luas penampangnya atau bidang sentuhnya. Ini A, ini F-nya. Nah, jadi ini tekanannya. Jadi semakin tinggi tekanan, maka F-nya akan semakin besar dan A-nya ini makin kecil. Sehingga rumus tekanan tadi sama dengan F per A. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar tentang menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan tekanan. Di sini kawan kamu akan mencoba menjelaskan tentang tekanan. Dengarkan baik-baik. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat bisa dirumuskan menjadi P sama dengan F dibagi A. P adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. F adalah gaya tekan dengan satuan Newton dan A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal di bawah ini ya. Buah balok dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 12 meter. Jika massa kotak 750 kg dan percepatan gravitasi adalah G, kg. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah tekanan. Tekanan P sama dengan F per. Yang ditanyakan adalah tekanan pada dasar kotak. Dasar kotak adalah bagian sebelah sini dengan ukuran panjang sama dengan 6 meter dan lebar sama dengan 5 meter.
Jadi, tekanan pada dasar kotak adalah F dibagi A. F bisa kita jabarkan kembali menjadi massa dikali percepatan gravitasi. Dan A adalah luas bidang tekan, yaitu panjang dikali lebar. Massa 750 kg dikali G percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat meter dikali lebarnya adalah 5 meter. Untuk lebih mudahnya kita coret antara 10 dengan 5. Jadinya 10 dibagi 5, 2. Lalu kita coret lagi, 2 sama 6. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Jadi hasilnya adalah 750 dibagi 3. Sama dengan 250 Newton per meter persegi. Jadi, tekanan yang diberikan oleh dasar kotak adalah 250 Newton per meter persegi. Jawabannya adalah D. Kalian mengerti? Nah, sekarang latihan soal untuk kalian. Silakan baca baik-baik soal ini. Nah, tugas ini harus kalian selesaikan dan hasilnya nanti dikirimkan ke link yang akan kita berikan informasi pada waktu-waktu yang akan datang.